Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Eri Kristanto, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang terakhir yakni penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Santri 2 yang mengatakan Bapak Edik sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan untuk Allah sampai detik ini, saat ini kita masih menggunakan kekuatan dari positif oleh Bapak Eri Kristanto Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Eri Kristanto, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tugas saya sebagai Angkatan 11 yaitu disiplin budaya sosial. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas ruang waktunya Bapak Ibu bisa menyempatkan dalam sosialisasi saya. Semoga sosialisasi itu bisa kita gunakan di SDM. Dan pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada kepala sekolah sudah memberikan prasarananya saya sebagai rekan guru penggerak. Semoga kedepannya di SDM 2 semakin baik. Yang pertama-tama Bapak Ibu ini tujuan destinasi budaya itu yaitu saya sendiri yang saya sebagai rekan penggerak. Terima kasih. Kemudian terima kasih fasilitator saya Guru Sangat dan ada kemudian pengajar praktek saya dan kuliah di Ekonomi dari SDM 1. Kemudian dengan tujuan murid dapat berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara
yaitu berpesan pada siswa. Untuk mengembangkan budaya positif harus dilakukan sejak dikarenakan membutuhkan proses waktu yang ada konsisten dari sekian hal. Budaya positif itu meliputi hal dari selanjutnya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan. Kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Kita mau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekolah dan pelaku. Disiplin diri dapat membuat seseorang menjadi potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermanfaat. Nah, jadi disiplin ini kita mulai dari diri kita sendiri. Semua kita diri sendiri, siswa kita mulai dari kita sendiri. Kalau kita lupa disiplin, baru kita mengingatkan atau menuntut anak supaya anak itu terbiasa disiplin. Kemudian disiplin itu juga dengan kata lain disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk menjadi data yang mengacu pada nilai-nilai yang kita miliki agar tercapainya tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diikuti, karena mereka berdasarkan tindakan mereka dan nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau istilah. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi kalau kita mau anak itu nanti kalau dapat hadiah, kalau dapat seperti ini, itu namanya imbalan atau mendapatkan hadiah. Yang ketiga yaitu motivasi manusia tadi. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Kasih sayang kepada kita lagi memulai teman-teman. Kalau sewajarnya seperti tadi di masa lalu ya kita sayang, kasih sayang itu sewajarnya selain kelas asli, pokoknya tidak lebih. Kalau di rumah tapi kita ini ada merupakan kasih sayang dari suami dan dari anak. Jelasnya itu dikasih dalam sekolah selama 2 tahun. Terus juga ada itu, ketika ada itu bersifat fisiologis untuk tertentu, biasanya kesehatan, rumah, dan makan itu wajib dihimbau ya, wajib ini. Contohnya anak kita melakukan minum makanan dan merasa lapar, maka kebutuhan dasar yang diberikan atau berusaha yang boleh adalah kebutuhan bertahan.
Jadi ini kesehatan rumah dan makan ini tidak bisa dipisahkan. Selalu makan yang nomor satu, makan utama. Kemudian kasih sayang dan rasa diberikan. Kebutuhan ini untuk disayang dan diterima memiliki kebutuhan akan hubungan dari koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merangsang menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetangga terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan teman yang menghubungi pertemuannya, dan guru, orang yang saya sampaikan yaitu kasih sayang. Itu ada beberapa seperti kasih sayang teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Karena penguasaan yang tinggi biasanya selalu menjadi namanya penguasaan. Kemudian nomor 4, kebebasan. Untuk kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak selalu menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba dan senang mencoba hal baru. Ini ya, anak-anak itu kan punya selalu ingin berkreasi, berinovasi. Kebebasan itu sesuka anak itu senang gitu. Seperti kalau di halaman ya bisa bermain, kalau gimana dan suka kebiasaan anak itu kalau istirahat juga ada bermain ini, ada yang coba lari-lari dan itu kan kebebasan. Yang menarik yaitu berinovasi, seperti itu membuat kerajinan, itu juga kreasi. Kemudian 5, kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak di sini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan dan sangat berkonsentrasi saat melakukan tugas yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi sejarah, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi kalau di dalam kelas itu kan kebiasaan anak-anak itu senang sekali. Jadi kita diwajibkan membuat anak itu menyenangkan, tidak menegangkan, tapi menyenangkan. Entah itu anak nanti dalam proses pembelajaran maupun bermain. Jadi anak-anak dia berkolaborasi sendiri sesuka dia dan belajar dengan penghukum dan penghukum. Penghukum ini ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh seperti melotot, jangan menunjuk untuk menghadiri caranya terlambat lagi karena kita datang tepat waktu, akhirnya murid akan marah dan jatuh. Contohnya seperti ini. Jadi kalau nada tinggi, jangan rame, hei, seperti itu kan juga nada tinggi. Jadi anak itu agak langsung tidak konsentrasi, tapi malah takut, seperti penunjuk seperti ini. Kamu jangan ramai sendiri di dalam kelas. Nah, seperti itu namanya juga hukum, tapi dengan melalui perasaan atau langsung ke anak. Kemudian pembuatan rasa bersalah. Ciri khas dalam pembuatan rasa bersalah adalah nada suara melemas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau dewasa. Misalnya anak, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji tidak terlambat, kamu sangat benar-benar. Misalnya anak, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ini, kenapa kamu terlambat lagi? Positifnya itu suara terdekat, akrab, dan dulu relatif. Anak selalu tergantung pada diri. Jadi teman itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita juga senang, karena bisa saling gimana ya, kita bisa saling bercanda, ngobrol. Jadi anak itu punya sendiri ada
teman sini teman sana, ada yang di kelas yang lain itu juga awalnya teman bercanda walaupun teman akrab. Kemudian komando. Komando di sini ciri khas komando adalah nada suara datar, bahasa tubuh misalkan kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Kamu nanti istirahat tidak setelah menyelesaikan tugas ya Pak. Nah, di sini mengawasi dan tidak emosi. Jadi kita harus mengendalikan emosi kita, dimana anak itu biar tidak terlalu takut supaya sudah bekerja. Kemudian manajer. Di sini customer manager kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu untuk ke depan. Oke, saya dari sifat perasaan bukan untuk membahagiakan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menciptakan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Jadi kalau ada masalah biar kita selesaikan biar anak tersebut tidak minder atau takut. Ini oleh contoh segi restitusi. Segi restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan keyakinan. Jadi ini adalah contoh segitiga restitusi. Jadi nanti saya juga ada contoh kasus yang ada di SDN Jodoh yang sudah saya berikan. Praktek beberapa segitiga restitusi ini contoh saya yang saya buat tugas kemarin dari tugas CGP saya angkatan 11 waktu di lokasi tua ada 2 permasalahan. Yang satu ini dari anak kelas 6 yang namanya Ica itu waktu olahraga tidak memakai seragam kaos olahraga, jadi kan dia tidak disiplin. Sehingga maka kasusnya ini saya udah. Yang kedua, kelas 5 Revan. Kelas 5 Revan ini permasalahannya kalau waktu pagi itu suka tidur. Itu pembelajaran pertama mesti tidur. Terus kemudian saya tanya, saya dekati, saya tanya kenapa dan sebagainya. Menstabilkan identitas, jadi sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Menstabilkan identitas, saya bertanya kepada Ica, kenapa kamu tidak memakai seragam olahraga? Dia bertanya, saya menjawab. Dia menjawabnya, kenapa kamu tidak memakai? Saya lupa, padahal kemarin sudah saya siapkan Bapak, tapi saya lupa membawa. Sih kemudian menayangkan keyakinan kelas, yaitu dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tadi, tidak akan mengulangi sebelum membawa kaos olahraga. Nah, yang terakhir yaitu kasus kedua. Kasus kedua tadi melanggar keyakinan kelas, tidur di dalam kelas. Jadi waktu kita belajar PJK, waktu jam pertama, Revan itu kelihatannya itu suka tidur. Suka tidur, saya diganti, saya tanya. Revan adalah kelas 5 yang tidur. Pada saat kedua tidur, Revan tidur di dalam kelas. Alasannya Revan tidur di dalam kelas, ternyata tadi malam Revan berbunga biasa berjaga di kelas. Bukan hanya belajar tapi bermain. Akibatnya apa? Akibatnya tadi waktu saya belajar yang pertama, waktu saya masuk dan memberikan pembelajaran, saya melihat Revan itu anaknya lesu.
tidur tengkurap. Terus saya dekati, kenapa Eva? Kenapa? Dan saya tanya, katanya main HP. Seperti itu gambarnya loh. Hanya tidur sama itu lagi semangat gitu. Itu semangat. Yang satu yang tidur. Kemudian saya menstabilkan identitas kepada harga mati. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan tindakan yang keras. Jadi ada tiga restitusi yang saya gunakan di sini, yaitu kasus pertama dan yang kedua yang saya menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan tindakan yang keras. Itu menanyakan tindakan tadi anaknya tidak akan berjanji akan tidak akan mengulang lagi. Yang kedua menstabilkan, jadi mempermasalahkan anak tadi saya jelaskan bahwa anak kita itu suka bermain HP sampai larut malam, akhirnya paginya tertidur. Waktu pembelajaran suka tidur. Itu ibu. Nah ini Uca dari siswa kelas 6 atau siswa sendiri. Kemudian Reva, Reva kelas 5 waktu coba olahraga. Dan terima kasih Bapak Ibu berbagi pemaparan saya dari sosialisasi edukasi budaya positif yang saya lakukan hari ini tentang restitusi dan juga motivasi perilaku manusia setelah perubahan pada teknologi. Pendidik itu kira-kira kita berada di posisi yang mana ya? Mungkin ketika ada anak kasus, ada anak yang bermasalah atau anak yang sedang gimana, yang paling tepat kita gunakan posisi kita berada di yang mana? Kalau kita, menurut saya mungkin pakai manajer manajer. Nah, jadi kita itu sebagai pendidik, sebagai manajer yang tadi sudah saya sampaikan, jadikan adalah dengan suara tulus dan satupun tidak kaku mendekat ke murid. Misalkan, nah apakah kamu mengetahui jam berapa kamu masuk sekolah? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan untuk ke depannya? Oke, saya dari siswa bahasa senang dan bukan untuk mengharimu dan menghadapi. Jadi kita bukan untuk menekan anak supaya dia takut kepada kita, tapi kita harus menuntut anak supaya dia itu lebih semangat atau tidak takut dengan kita. Jadi kita sebagai manajer tadi itu sebagai manajer. Terima kasih Bu. Berarti kita harus nih ya, karena anak zaman sekarang ini kalau kita masuk manajer biasanya nggak begitu ini. Berarti memang tadi yang disampaikan Pak Erik tadi ya, kita harus menanamkan pada diri anak atau menumbuhkan motivasi intrinsik tadi ya. Berarti kita buat anak ini memang dari dalam dirinya merasa ini tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Kalau mungkin anak nggak ada gurunya, nggak ada Pak Eri, nggak ada bunda ini, nggak ada bunda nulis, saya udah apa berdua ya. Bunda itu yang mungkin yang paling kita sulit menanamkan pada anak atau menumbuhkan motivasi intrinsiknya itu nih Pak Eri. Oke, untuk itu Bapak Ibu kita tidak boleh ini nih bosan-bosannya untuk tetap mengingatkan seperti kita sebagai guru tidak boleh berjuang, tidak boleh juga harus jual, tetap mengingatkan anak-anak terutama untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Jadi mungkin itu baik kedua. Terima kasih. Yang lain tanya? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu mengganggu Bapak Ibu. Saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada
diterapkan dalam pembelajaran dimanapun itu. Sebelum acara saya akhiri pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.